Halo semuanya, apa kabar? Ya, kita ketemu lagi di channel saya ya, di video pembelajaran matematika. Di channel kali ini saya akan coba bahas lebih dalam lagi mengenai aljabar, ya, materi mengenai aljabar. Salah satu materi yang akan saya bahas adalah yaitu pemfaktoran bentuk aljabar. Ya, kita mulai pemfaktoran ya. Kalau kita mendengar kata pemfaktoran, yang biasa kita lakukan adalah seperti contoh, misalnya begini, faktor dari, gitu ya, faktor dari. Jadi sebelum belajar pemfaktoran bentuk aljabar, kita harus mengenal dulu ya, apa itu faktor ya. Misalnya faktor dari suatu bilangan ya, faktor dari suatu bilangan. Contoh, misalnya 8 ya. Kita tahu bahwa 8 itu adalah hasil dari, kalau dalam bentuk perkalian adalah 1 kali 8 dan 2 kali 4. Berarti faktor dari 8 adalah adalah 1, 2, 4 dan 8 ya. 1, 2, 4 dan 8. Itu ya, faktor dari 8. Selanjutnya, misalnya 12. 12 itu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, kalau kita sudah memahami ini, nanti kita bisa melihat faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dan seterusnya ya. Misalnya 20. 20 itu 1 kali 20, 2 kali 10, dan 4 kali 5. Berarti di sini nanti 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Banyak sih kalau kita belajar manfaat dari faktor ini banyak ya. Tapi salah satunya ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, aplikasinya ya, dalam soal bagaimana. Misalnya begini, dalam bentuk aljabar ini ya, misalnya 8x kuadrat y pangkat. Kita yang sederhana aja dulu, misalnya 8x tambah 6. Bagaimana kalau kita memfaktorkan 8x tambah 6? Nah, kita lihat faktor dari 8 dan 6. 8 itu kan tadi 1, 2, 4, 8. Kalau 6 itu 1, 2, 3, 6. Kita lihat di sini. Yang sama adalah 1 dan 2. Berarti kita ambil yang 2-nya ya. Berarti 2. 2 kali nah ini 8x dibagi 2. Berarti tinggal 4x. 6 bagi 2 tinggal 3. Ya. Jadi faktor dari 8x tambah 6 adalah 2 kali 4x tambah 3. Contoh lagi, 12x tambah 4 misalnya. Nah, kita lihat di sini 12 dan 4 ya. Ini bisa sama-sama bisa dibagi 4 ya. Di atas 4 nggak bisa ya, dibagi 4. Berarti 4 kali 12x bagi 4 3x, 4 bagi 4 1. Jadi seperti itu ya. Misalnya lagi 16 xy tambah 4x misalnya. Atau tambah 8x. Nah, kita lihat di sini 16 sama 8. Faktornya atau FPB-nya ya. Yang paling besar adalah 8 ya. 8 sama-sama bisa dibagi 8. Nah, habis itu kita bagi nih. Oh, ada lagi x-nya ya, sama-sama ada x ya. Kalau y nggak bisa karena di sini dia nggak ada. Nah, berarti ini 16x dibagi 8x. Dapatnya 2y. 8x bagi 8x 1.
Coba lagi ya. Misalnya 18xy ditambah misalnya 10 lah ya. 10y. Kita lihat 18 sama 10 itu hanya bisa dibagi, paling banyak itu bisa dibagi 2 ya. Bagi 2, bagi 3 atau 4 atau 5 dia nggak bisa ya. Berarti di sini 2. Y sama Y. Jadi maksudnya tadi FPB 18 dan 10 itu 2 ya. Nah, sisanya berarti 18x dibagi 2y 9x ya. 10y dibagi 2y 5. Nah, itu ya dasar-dasar dari pemfaktoran bentuk gambar. Nah, fungsinya apa? Nanti kalau dalam soal biasanya untuk menyederhanakan ya. Misalnya kita dapat soal seperti ini. 2x dibagi 3x tambah, misalnya 2x dibagi 4x tambah 10 gitu ya. Nah, kita lihat yang bisa difaktoran kan adalah yang bawah ya. Kalau yang atas udah sederhana. Yang bawah ini 4 dan 10 2 ya. X-nya nggak bisa ya karena di sini tidak ada X-nya. Nah, ini baru 2x 10 bagi 2 5. Nah, yang sama dicoret ya. 2 2. Berarti sisanya adalah x per 2x tambah 5. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi nanti ini lebih sederhananya jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita ambil bentuk pemfaktoran yang bentuknya yang suku-suku ya. Misalnya seperti ini. X kuadrat tambah 6x tambah 8. Nah, untuk memfaktorkannya itu tadi kita lihat di sini. Jadi ini nanti kita buat seperti ini dulu ya. Buat seperti itu. Nanti kita lihat di sini. Kalau dikali hasilnya 8, kalau ditambah hasilnya 6. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal yaitu kalau 8 itu kan 1 kali 8, 2 kali 4 ya. Nah, mana yang kalau ditambah hasilnya 6? Nah, yang ini ya, 2 dan 4. Berarti nanti sini kita bikin x tambah 2x tambah 4 ya. Jadi asalnya dia dari sini. X tambah 2, x tambah 4. Misalnya lagi x kuadrat tambah 9x tambah 20 ya. Nah, kita lihat 20 1 kali 20 2 kali 10 4 kali 5 ya. Nah, di antara ini mana yang kalau dijumlah hasilnya 9? Yang ini ya, 9. Berarti yang diambil yang ini. Jadi x tambah 4 kali x tambah 5. Oke ya. Jadi dia diambil dari hasil pemfaktoran ini. Contoh lagi. Misalnya x kuadrat tambah 12x tambah 32 gitu ya. Nah, kita lihat 32. Kalau difaktorkan adalah 1 kali 16, 2 kali 8 ya. 3 nggak bisa, 2 kali 8. Salah. 1 kali 32, 2 kali 16, 4 kali 8 ya. Nah, kita lihat di sini kan tengahnya 12, berarti yang dijumlah hasilnya 12, berarti yang ini. Jadi x tambah 4, x tambah 8 ya. 4 kali 8 32, 4 tambah 8 adalah 12. Ya. Bagaimana kalau misalnya dia
Soalnya seperti ini, x kuadrat min 2x min 35 gitu ya. Karena sini ada tanda min atau minus, pasti salah satunya ada yang minus karena dia hasil air ini dikali itu minus ya. Nah, kita lihat sama kayak tadi 35 ya. 35 itu adalah hasil dari 1 kali 35 dan 5 kali 7. Tidak ada lagi ya selain ini ya. Nah, kita lihat kalau dia selisihnya 2, berarti yang ini ya, 5 dan 7. Karena selisihnya 2 berarti 7 kurang 5 atau 5 kurang 7. Itu aja ya. Kalau dia min 2 berarti 5 dikurang 7 ya. Yang minus adalah 7-nya. Berarti x tambah 5 x dikurang 7 ya. Karena dia di sini min 2 ya. Nah, berarti dia 3 dikali hasilnya min 3. Contoh lagi, x kuadrat min 3x min 28. Karena di sini tengah-tengahnya minus, pasti yang besar nanti yang minus angkanya ya. Kita lihat dulu, 28 adalah 1 kali 28, 2 kali 14, dan 4 kali 7. Nah, kita lihat di sini, 4 kali 7. Yang hasil, 4 kali 7, 4 dan 7 gitu ya. Tapi di sini min 3, nah berarti mana yang selisihnya 3? Ini, tapi minus. Berarti 4 kurang 7 gitu ya. Jadi 4 kurang 7. Atau 7 kurang 4. Kita lihat yang minus adalah 4 kurang 7 hasilnya ya. Berarti x tambah 4 x kurang 7. Nah, gitu ya. Itu yang kita pakai di sini. Jadi untuk memudahkan kita memfaktorkan bentuk kuadrat ini, untuk aljabar kuadrat ini seperti ini ya, difaktorkannya. Nah, nanti dalam menyelesaikan soal-soal kita bisa lihat ya, misalnya seperti ini. X kuadrat tambah 6x tambah 8 ya, dibagi x kuadrat tambah 7x tambah 12 gitu ya. Nah, di atas ya, kalau kita sudah mengerjakannya nanti sini ada ya, x tambah 2, x tambah 4. Yang bawah, di sini hasil kalinya 12, hasil penjumlahannya 7, berarti dia 3 dan 4 ya. X tambah 3, x tambah 4. Nah, yang sama ya, yang sama kita coret. Sisanya yang kita tulis. Jadi x tambah 2, x tambah 3. Itu ya. Kira-kira seperti itu pembahasan saya. Semoga apa yang saya bahas ini kalian bisa mengerti dari penjelasan bentuk aljabar ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan saya selanjutnya bentuk aljabar yang lainnya. Ya. Terima kasih semua.